Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muke Gili TV. Ya, sekarang itu banyak banget konten di YouTube tentang sapi-sapi gede, sapi-sapi besar, dan yang paling fenomenal yaitu si Grandong milik Irfan Hakim. Yang jadi permasalahan di sini atau pertanyaan di sini, apakah ini videonya nih settingan mengada-ngada atau bukan? Soalnya kita lihat rapi banget gitu ya. Kita bongkar di sini. Makanya jangan kemana-mana, tetap pantengin Muke Gili TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, kita lihat satu persatu perjalanan videonya itu perjalanan Irfan ketemu si Grandong, ya. Grandong. Nah, ya. Setelah Irfan ngobrol-ngobrol sama Mas Hermawan kan, terus Grandongnya ditimbang, dan di situ aja Grandong kok ditimbang aja nangis gitu keluar dari mata. Masa sapi nangis settingan? Gak mungkin kali. Berarti real itu, kagak ngada-ngada, ya kan? Ya, terus di situ di video itu ada adegannya, ada ekspresi Irfan ketika Grandong itu nggak jadi dibeli sama orang yang beli bagare waktu itu. Langsung respon beliau tuh kayak kaget. Nah, mulai dari situ Bang Ucup melihat tuh ya, kayaknya udah mulai ada hubungan gitu antara Irfan sama si Grandong itu. Kayaknya semacam sinyal gitu kalau Grandong itu bakalan dibeli sama Irfan kan. Nah, pas kita lihat lagi videonya nih tuh, Irfan langsung berubah pikiran. Tadinya agak ragu gitu, mau beli apa enggak ya, mau ambil apa enggak ya kan. Nah, akhirnya Irfan tuh rembukan sama keluarga, ya kan, bla 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 bla, udah rembukan dan deal si Grandong dibeli sama Irfan. Ketika Irfan telepon ibunya, ya kan, nanyain gitu, "Mah, aku mau beli gini. Wah, gede banget, mahal atau gimana gitu kan." Ada dialog. Terus kata mamanya, "Kalau kamu beli yang itu, berarti sapi yang udah dibeli harus dibatalin dong." Nah, kalau namanya settingan nggak bakalan mau rugi-rugi banget kayak gitu kali, ya kan. Nah, Irfan sebenarnya udah beli sapi kurban sebelumnya. Kalau memang settingan berarti kan itu dibatalin, ya kan. Ini nggak enak, masih dibatalin, Mbak. Jadi si Grandong beli, yang duluan yang sebelum Grandong beli ya dibeli juga. Kalau settingan nggak mungkin begitu. Ini real, ini nggak ada soalnya. Dari situ kenapa Irfan tertarik dan merasakan ada hubungan emosional yang mulai dikit kayak udah ketemu sapi itu kayak udah tahunan, padahal baru satu harian di situ. Pas ngelihat Grandong, terus dia naikin, ngobrol bla 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 bla, dan begitu dia bilang Grandong itu nggak jadi ada yang beli. Nah, di situ Irfan udah merasa deket banget sama si Grandong. Terus kita lihat videonya nih, yang setelah izin ya, begitu dia bawa sampai Bandung, ya kan, ternyata Grandong lebih besar dari yang dilihat, dari yang dikira gitu kan. Dari situ seluruh keluarganya juga udah mulai ikut Irfan gitu, mulai tumbuh sayang cinta gitu sama si Grandong ya. Terus
Dilihat lagi nih. Masya Allah. Hei, kamu tingginya lebih tinggi daripada aku loh. Sedih, terharu, akhirnya sampai juga ya. Sedih, terharu, iya. Oke guys, kita lanjut ya tentang gerandong yang fenomenal itu ya. Sekarang kita lihat keseharian Irfan coba gerandong. Setelah gerandong itu dibawa ke lokasi. Tuh. Enggak, yang Bang Ucup bingung itu biasanya sapi kalau orang udah beli dibawa terus udah di mana ada pohon ikat aja di situ. Itu orangnya juga nggak mau tahu, bebas aja, udah mau korbanin aja. Ini Irfan itu kayak full perhatian banget gitu, sampai sapinya datang aja ditungguin, terus sapinya dibikinin kandang yang nggak lazim gitu, maksudnya buat seekor sapi aja dibikinin kandang kayak gitu, pakai tenda, pakai duit lagi itu, pakai biaya lagi, apa segitunya. Itu amat mau settingan kan mungkin dah. Kayaknya udah pasti nih kalau Bang Ucup nangkep itu kayaknya emang dari hati Irfan Hakim itu. Dan juga kan penyayang binatang, bukan hanya pada si gerandong ini. Kalau lihat konten-konten yang lain, gimana disayangnya binatang gitu kan. Nah, cuek lagi, ngomong gitu. Gak apa-apa Pak kalau kucing lo udah. Oke, Oke, jadi maju dari. Oke. Ini aja Pak. Nah, kan yang kita lihat sekarang taruh di kandang. Kalau nggak salah, kalau sapi itu kalau bukan yang biasa yang megang atau jokinya, yang pasti nggak mau jalan atau nggak ngamuk lah gitu, kayak nggak mau jalan, kayak gimana gitu. Ini setelah ditinggal sama orang-orang setiap kan, berarti kan di sini yang megang, yang ngurusin Irfan sendiri tuh. Itu enggak kita lihat gitu, sampai dilus-elus, diusap-usap, diajak ngobrol gitu, diajak ngomong. Kalau buat kita ngomong sama orang aja kadang nggak nyambung, jawabnya kemana, ini kemana. Ini sama sapi bisa segitunya Irfan tuh. Aneh ya bisa begitu ya. Itulah penyayang binatang. Nah, terus kita lihat lagi nih, malam-malam bukan ngelonin bini atau nemenin anak, dia tinggal sapi lah ditemenin tuh, diajak ngobrol lagi, kayaknya dibesarin hatinya, karena bilang mungkin lo besok mau potong gitu, cuma supaya gerandong ini terima. Nah, ada dialog-dialog di situ yang bikin sapi itu kesannya jadi iya dah, kalau mau dipotong gitu, bikin dialog bahasa kita. Yang nggak masuk akal itu juga itu pakai nangis segala, terus dilarang ditinggal ama tuh pakai apa ya? Ya kalau bahasa kita nih, ya gue ditinggalin, mau kemana tuh orang, mungkin begitu. Nah, yang nggak masuk akal lagi nih ketika ini ngasih makan, terus dibilang napas lu bau, itu langsung spontan ngambek, tau nggak? Masa sapi disuruh suruh ngambek tuh settingan, mana bisa lu bisa begitu? Ntar kita setting, sapinya pakai ngambek dulu ya, nggak bisa begitu, nggak bakalan bisa, ya kan? Begitu bilang minta maaf dah, ya. Kalau udah ngomong begitu, normal lagi tuh sapinya, kembali lagi kayak tadi, biasa lagi. Nah, ini yang mungkin semua orang yang beli sapi atau artis lain juga itu yang pada beli sapi juga, enggak seperti kayak Irfan Hakim gitu.
ya mungkin beliau emang dasarnya udah pecinta binatang ya, terus sampai besok mau dikorbanin pakai dikasih makan terakhir begadang malam kayak malam terakhir kayak lagu mak nah akhirnya itu gerandong bikinan Bang Ucup, itu punya Bang Ucup gerandong tapi bunyinya meong-meong berisik lah. Terus begitu menjelang hari haknya ya kan, begitu hari pemotongan hewan di sini yang bikin hati orang yang nonton, kok bisa seorang Irfan itu begitu sapinya mau dipotong diajak ngomong dulu yang ikhlas lah, yang sabar lah, terus dia pengen banget pisunya setajam mungkin biar nggak mungkin rasa sakit. Nah begitu dipotong ya awalnya doang yang gerabak gelubuk gitu kan, begitu sapinya jatuh ketika mau dipotong ada di sampingnya di sini lurus sampai bilang jangan ngamuk, jangan panik. Kayaknya luar nalar ya, mana ada orang mau ngorban habis segitunya ya kan. Dan itu lu bilang settingan, lu bilang mengada-ngada, ya nggak mungkin lah ya kan, itu asli real ya. Sampai begitu dipotong pun keluar bukan apa suara-suara namanya dipotong kan. Masih sempat bilang udah tahan, jangan panik, jangan ngamuk apa segala gitu kan. Lah si gerandongnya diem aja, hampir bilang mungkin iya karena yang ngomong ini tuannya kali kan. Nah di sini juga buat yang pada ngorban motong, buat semua teman-teman kayak gini, sahabat muka gini TV, ini pelajaran berharga nih dari Irfan. Kalau motong ya kan nggak begitu nyakitin banget, asal dijatuhin aja tuh sapi, yang penting jatuh terus potong ya kan. Ini enggak dibelai, di apa dia dikasih sayang apa segala begitu, supaya sapi itu kan punya perasaan juga, kayak kita juga dia punya perasaan. Motongnya juga jauh sama sapi-sapi lain juga nggak ada di depannya situ kan, yang ada tuh potong sapi temannya nonton di situ lagi ngosap pisau, lagi ngulitin, pas motong juga di depan sapi yang lain. Nggak punya perasaan apa begitu? Gimana rasanya kalau kita yang digituin ya kan? Makanya sapi kadang-kadang kalau begitu lihat temannya dipotong dia kencing, dia panik karena kadang buang air besar gitu kan, saking takutnya tuh. Nah makanya kan kalau bisa ditutupin, jadi sapi-sapi yang lain nggak lihat gitu kan. Kalau lagi dipotong di situ depan dia gimana? Iya gitu kan, udah dipotong tuh dipastiin sapinya itu udah bener-bener mati gitu. Jadi pas dikulitin dia juga nggak nambah lagi rasa sakitnya. Ini pas dipotong belum berapa ini masih napasnya masih tenggorokan suaranya aja keluar masih begitu, masih udah diseret, ditarik tuh rambut, udah tambah lagi namanya dia udah kesakitan, tambah lagi kesakitan kayak begitu ya kan. Jadi jangan cuma begitu udah bukan panitia udah berdaging gitu. Jangan otak lu jangan itu doang. Lu kan juga kalau namanya bantuin, kalau ada yang ngorban, lu ngorban juga namanya ngorban tenaga ya kan, ngorban pikiran. Bantu-bantu begitu udah dapat pahala, masa nggak dapat? Pasti dapat. Kan bantuin orang ibadah ya ibadah nilainya pasti gitu. Nah sekarang sampai juga begitu kita lihat di videonya, sampai segitunya kulitnya itu juga bisa jadi sesuatu. Jadi nggak ada yang sia-sia nih buat si gerandong ini nih, sampai dibikinin kulitnya mau dibikinin karpet. Nah pas ketemu lagi orang yang ahlinya. Nah di sini Bang Ucup mau kasih kesimpulan bahwa apa yang Irfan lakuin dari lihat konten-kontennya itu real, nggak mengada-ngada dan bukan settingan.
pertama yang mau bilang kayak tadi poin pertama itu request dari bocil, ya kan. Kedua, begitu tahu si Grandong nggak jadi dibeli, komentarnya ada yang beli, ya kan, banyak. Terus si Hermawan juga kayak ngasih sinyal gitu, mungkin ini rezeki Irfan, jodoh Irfan gitu kan, walaupun Mas Hermawan itu bercanda atau gimana, tapi dari dialog itu jadi bahwa Grandong itu akhirnya dibeli sama Irfan.